Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan, kami akan mempresentasikan mengenai disiplin kerja. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Tiara Salsabila dan rekan saya bernama Vina Nurlaila Sari. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, pengertian disiplin kerja. Yang kedua, pentingnya. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, prinsip. Yang kelima, macam-macam. Yang keenam, pendekatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi atau indikator dari disiplin kerja. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa sih disiplin kerja itu? Baik, dapat kita lihat bahwa secara etimologis, disiplin berasal dari bahasa Inggris, yaitu disciple, yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya kepatuhan atau menyangkut tata tertib. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkannya. Adapun menurut ahli, di sini ada menurut Sugeng Prijodarminto, mengemukakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Sugeng Prijodarminto juga berpendapat bahwa disiplin terbagi pada 3 aspek, yaitu aspek sikap, mental, pemahaman, dan sikap kelakuan. Di mana sikap mental itu merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Selanjutnya, mengapa sih disiplin kerja itu penting? Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari personil yang bersangkutan, seperti apa yang dikemukakan oleh Malayu SP Hasibuan, bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Karena dengan disiplin itu akan mendorong gairah dan semangat kerja dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Semangat kerja ini terdapat di dalam buku Municipal Personnel Administration, yaitu dalam kalimat moral is an individual or group attitude toward work and environment, yang artinya semangat adalah sikap individu atau kelompok terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan itu harus dan penting ditegakkan dalam suatu organisasi, karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui bahwa disiplin kerja itu penting, maka kita harus tahu apa saja fungsi dari disiplin kerja. Di sini ada menurut Tehani Handoko bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasi nasional. Sedangkan menurut Tulus Tuu mengemukakan beberapa fungsi disiplin, antara lain yang pertama ada menata kehidupan bersama. Kita ketahui bahwa dalam kehidupan, apalagi kehidupan bermasyarakat, itu ada hubungan yang terjalin antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Maka dengan disiplin itu dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan lancar. Selanjutnya yang kedua, untuk membangun kepribadian. Pegawai berada di lingkungan yang memiliki disiplin yang baik, maka
sangat berpengaruh kepribadiannya. Seperti contohnya dalam lingkungan organisasi atau lingkungan tempat kerja. Ketika tempat kerjanya itu tenang, tertib, tentram, maka sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik juga. Seperti itu. Yang selanjutnya, melatih kepribadian. Jadi, disiplin ini sebagai sarana untuk melatih kepribadian pegawai supaya menunjukkan kinerja yang baik dari sikapnya, perilaku, dan pola kehidupannya. Nah, latihan kedisiplinan ini dapat dilakukan bersama antar pegawai, pemimpin, dan seluruh personil yang ada di dalam organisasi. Fungsi keempat yaitu sebagai pemaksaan, di mana pemaksaan ini itu untuk supaya mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut dengan paksaan, pembiasaan, dan latihan supaya dapat menyadarkan bahwa disiplin itu penting. Memang pada awalnya mungkin dengan paksaan, namun dengan adanya pembiasaan dan proses latihan yang terus-menerus, maka disiplin dapat dilakukan atas kesadaran sendiri dan dapat dirasakan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Yang kelima, sebagai hukuman. Disiplin yang disertai ancaman, sanksi, atau hukuman sangat penting karena dapat mendorong kekuatan untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa adanya ancaman, sanksi, atau hukuman, dorongan ketaatan atau kepatuhan dapat dinilai lemah, serta motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku juga menjadi kurang. Keenam, itu untuk menciptakan dan membentuk sikap, perilaku, dan tata kehidupan yang baik dan berdisiplin, tertib, aman, tentram. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa fungsi dari disiplin kerja itu adalah sebagai suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang dimana harus dipatuhi oleh setiap pegawai tanpa terkecuali. Selanjutnya, prinsip-prinsip disiplin kerja. Di sini ada 3 prinsip disiplin kerja menurut Handoko. Yang pertama, memperbaiki peran pelanggar. Di mana seperti yang sudah kita bahas tadi, dari fungsi disiplin kerja itu adanya hukuman. Nah, dengan hukuman bagi pelaku pelanggaran kedisiplinan, maka akan memberikan efek jera dan juga memberikan kesadaran untuk memperbaiki apa yang telah dilanggar. Yang kedua, menghalangi tindakan-tindakan yang serupa dari pegawai. Nah, penerapan kedisiplinan itu sama secara menyeluruh gitu. Tidak ada membeda-bedakan bagi setiap pegawai. Ketika seorang pegawai melakukan pelanggaran kedisiplinan, mendapatkan hukuman, itu akan memberikan pembelajaran bagi pegawai yang lain juga supaya lebih berhati-hati dan tidak bertindak melanggar. Yang ketiga, menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. Setiap pegawai atau individu yang ada di dalam kelompok tersebut menjalankan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan, bekerja dengan semangat, bekerja dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang telah diberikan, maka dengan begitu standar kelompok atau jalannya suatu kelompok atau organisasi perusahaan dapat berjalan dengan baik, tetap konsisten, efektif, maka dari itu akan tercapai juga tujuan dari kelompok atau perusahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vina Nurlaila Sari,
NPM 2018-01-003. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang macam-macam disiplin kerja. Bisa Anda lihat, macam-macam disiplin kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama ada disiplin diri. Menurut Jasim, disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Kemudian ada disiplin kelompok. Nah, disiplin kelompok ini adalah patut, taat, dan tunduknya kelompok terhadap peraturan, perintah, dan ketentuan yang berlaku, serta mampu mengendalikan diri dari dorongan kepentingan dalam upaya pencapaian cita-cita dan tujuan bersama. Yang ketiga ada disiplin preventif. Disiplin preventif ini adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong pegawai agar berdisiplin dan taat pada peraturan yang ditetapkan. Kemudian ada disiplin korektif. Yang keempat ada disiplin korektif, yaitu merupakan disiplin yang dimaksudkan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan memperbaiki di masa yang akan datang. Yang terakhir ada disiplin progresif. Disiplin progresif ini merupakan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Selanjutnya ada pendekatan disiplin kerja. Pendekatan disiplin kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan disiplin modern, yaitu menemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi sebagai disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik. Yang kedua ada melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukuman yang berlaku. Keputusan-keputusan yang semuanya terhadap kesalahan atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan. Yang terakhir, melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus disiplin. Selanjutnya adalah pendekatan disiplin dengan tradisi. Nah, yaitu pendekatan dengan cara hukuman. Pendekatan ini berasumsi sebagai disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. Yang kedua ada disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran. Pelaksanaan ini harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Yang ketiga adalah pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggaran maupun kepada pegawai lainnya. Yang keempat adalah peningkatan perbuatan pelanggaran yang diperlukan hukuman yang lebih berat. Yang keempat adalah pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya, yang harus diberi hukuman yang lebih berat. Nah, kemudian adalah pendekatan disiplin bertujuan untuk yang pertama, disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh para pegawai. Kedua adalah disiplin bukanlah suatu hukuman, melainkan pembetulan perilaku. Nah, yang ketiga adalah disiplin ditujukan untuk perbuatan perilaku yang lebih baik. Disiplin ini ditujukan untuk perbuatan perilaku yang lebih baik lagi. Yang keempat ada disiplin pegawai bertujuan agar para pegawai ini merasa bertanggung jawab terhadap peraturan tersebut.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor kepribadian. Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. Menurut Kelman, perubahan sikap mental dalam perilaku terdapat 3 tingkatan, yaitu disiplin karena identifikasi dan disiplin karena internalisasi. Kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini, disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Selanjutnya ada indikator disiplin kerja. Menurut Melayu SP Hasibuan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau indikator disiplin kerja diantaranya yang pertama adalah tujuan dan kemampuan, kedua teladan pemimpin, ketiga balas jasa, keempat keadilan, kelima pengawasan melekat, keenam sanksi hukuman, ketujuh ketegasan, dan kedelapan hubungan kemanusiaan. Menurut Dede Hasan, merumuskan indikator disiplin kerja adalah yang pertama, ada melaksanakan dan menyelesaikan tugas pada waktunya. Yang kedua, bekerja dengan kreatif dan inisiatif. Yang ketiga, bekerja dengan jujur, penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Kelima, datang dan pulang tepat waktu. Keempat, datang dan pulang tepat pada waktu. Kelima, bertingkahlah dengan sopan. Sekian dari pemaparan saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Dari presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa disiplin itu perlu untuk kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan. Contohnya dalam pekerjaan atau dalam organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam organisasi itu terdapat banyak pegawai yang mungkin saja masing-masing pegawai itu bergerak menuju ke arah yang berbeda dengan tujuan perusahaan. Jika mereka tidak mengerti akan rambu organisasi atau peraturan yang ada. Kita contohkan sebagaimana di dalam perjalanan lalu lintas akan sangat berbahaya jika kita melanggar lampu lalu lintas atau peraturan lampu merah. Apabila kita melanggar, maka kita akan menanggung resiko terjadinya tabrakan mobil atau kecelakaan. Seperti itu. Sama halnya ketika dalam perusahaan kita tidak menaati rambu organisasi yang ada, kita melanggar, kita dapat terjadi kecelakaan, kita akan kena masalah yang tentunya masalah itu akan merugikan baik kita diri sendiri ataupun organisasi. Sebaliknya, jika kita melaksanakan peraturan, kita berdisiplin diri atau berdisiplin kelompok, maka kita dan perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Maka dari itu di sini ada kata-kata mutiara bahwa disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita bekerja dengan disiplin. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.